Halo Bu Christine dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah, keadaan, keruntuhan, serta peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu Chandra Elnov, nomor absen 5, Egri Savalino, nomor absen 12, Emanuela Ivana, nomor absen 13, Jessica Natali, nomor absen 23, dan Natania Gracia, nomor absen 32. Jadi hal pertama yang akan dibahas adalah sejarah mengenai Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau yang biasa dikenal dengan Kesultanan Mataram merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Kerajaan ini didirikan oleh Danang Sutawijaya dan terletak di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Wilayah kekuasaan Mataram pun sangat luas, bahkan hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Selanjutnya adalah keadaan Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama adalah politik. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya pada tahun 1615, Lasem Pasuruan pada tahun 1617, dan Tuban pada tahun 1620. Di samping itu, Sultan Agung juga berusaha untuk menguasai dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa. Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan 2 kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Yang kedua adalah ekonomi. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur, menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang. Bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan 2 unsur ekonomi ini, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Yang ketiga adalah sosial. Kerajaan Mataram Islam dikenal dengan adanya beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kaula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat hormat dan patuh serta hidup mengabdi pada Sultan. Yang keempat adalah religi. Pada masa pemerintahan Panembahan Senapati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi Kerajaan Mataram Islam. Agama Islam pun sudah banyak dianut oleh penduduk di Kerajaan Mataram Islam. Namun, pola keagamannya cenderung sinkretis. Objek kajian keagamaan pada masa Panembahan Senapati diteliti dengan menggunakan pendekatan politik, yang tentu tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin. Selanjutnya, ada keruntuhan Mataram Islam. Yang pertama adalah kemunduran sosial ekonomi. Sultan Agung adalah raja yang sangat anti kolonialisme dan tercatat 2 kali menyerang VOC di Batavia. Meski telah mengarahkan pasukan dalam skala besar, serangan yang dilakukan pada 1628 dan 1629 itu mengalami kegagalan. Akibat kekalahan tersebut, keadaan ekonomi rakyat Kerajaan Mataram Islam menjadi susah dan menurun karena sebagian masyarakatnya dipaksa berangkat ke perang. Yang kedua, banyak negeri taklukan yang melepaskan diri. Ketika menduduki tahta, Sultan Agung berambisi menyatukan tanah Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Usaha ekspansi dan perebutan hegemoni politik di Jawa yang dilakukan para sultan setelahnya ternyata justru membuat kondisi sosial dan ekonomi penduduk mengalami kemunduran. Akibatnya, timbul ketegangan politik di dalam kerajaan ataupun wilayah taklukan Mataram, hingga munculnya gerakan disenter. Yang ketiga, campur tangan Belanda. Setelah masa jaya Sultan Agung, para sultan penggantinya memberi izin Belanda untuk ikut campur masalah kerajaan. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda yang memang berambisi untuk menguasai tanah Jawa.
Sejak itu, kerajaan Mataram Islam selalu dirugikan. Yang keempat, perselisihan antara pewaris tahta. Masuknya pengaruh Belanda menimbulkan perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Melalui taktik politiknya, Belanda berhasil memecah belah keluarga kerajaan hingga timbul banyak pergolakan. Peninggalan Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama, Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede terletak di sebelah selatan kawasan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Dan masjid ini konon katanya memiliki beduk ajaib yang dibuat oleh rakyat secara bergotong royong. Namun, tidak bisa dipindahkan meski tenaga yang mengangkat bertambah banyak. Yang kedua adalah Masjid Agung Gede Kauman. Masjid Agung Gede Kauman terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan. Masjid ini memiliki satu gedung induk sebagai tempat sholat dan maksura sebagai pengaman raja ketika hendak sholat. Yang ketiga adalah Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat dibangun pada tahun 1745 oleh Pakubuwono II. Di halaman keraton terdapat sebuah menara bernama Panggung Sanggabuwono yang misterius dan konon tempat bertemunya antara raja dengan penguasa Ratu Selatan. Dan yang keempat adalah Taman Sari. Taman Sari adalah situs bekas taman istana milik Keraton Yogyakarta yang dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765. Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh. Dan yang kelima adalah Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Astana Imogiri merupakan tempat makam raja-raja Kesultanan Mataram yang terletak 17 km ke arah selatan kota Yogyakarta. Selain makam Sultan Agung, di tempat ini terdapat makam Sri Ratu Batang, Amangkurat Amral, Pakubuwono I, Amangkurat Jawi, Hamengkubuwono I, dan masih banyak lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.